Saya makmum. Ketika imamnya mulai membaca surat-surat, mata saya meneteskan air mata, yakni menangis sampai selesai sholat. Yang saya tanyakan, apakah sholat saya itu sah apa batal? Ya, insya Allah sah. Nangis itu tidak membatalkan sholat. Berarti panjenengan paham dengan apa yang dibaca oleh imam tadi. Alhamdulillah, bahagia itu saat kita mendengarkan ayat-ayat Quran atau kita membaca Quran tanpa melihat mushaf. Ada ayat Quran diperdengarkan, kita paham, itu satu kebahagiaan. Sehingga bahagia itu bukan saat kita belanja tanpa lihat harga. Sementara orang banyak pola pikirnya bahagia itu saat belanja tanpa melihat harga. Ini berarti punya uang banyak, sehingga tinggal ambil. Itu katanya konon bahagia. Namun bagi orang yang beriman betul, bahagia itu satu kebahagiaan tersendiri. Itu saat kita qiraatul Quran, membaca Quran tanpa melihat mushaf, atau saat kita mendengarkan ayat-ayat Allah diperdengarkan, kita paham, tersentuh hati kita, tersentak hati kita, merinding sampai getaran itu sampai meneteskan air mata. Misalkan imamnya sedang baca ayat tentang kiamat, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu bagi hati yang tersentak, hati yang paham, biasanya dia akan meneteskan air mata saat imam membaca ayat itu. Bagaimana tidak jika datang as-sakhah, suara yang memekakkan telinga, yaitu hari kiamat. Pada saat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudara-saudaranya, yang mana ketika di dunia dekat, saling menyayangi karena ada hubungan nasab, saling mengasihi, saling mendukung, saling berta'awun, saling menjaga. Namun jika datang hari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya, tidak peduli lagi dengan saudaranya. Mbuh Wimase, mbuh Adie, mbuh Mbak Yune, mbuh sahabat karibnya, tidak peduli lagi. Semuanya akan lari. Mereka pun juga akan lari dari kita pada hari kiamat. Tidak hanya berhenti di situ. Wa ummihi wa abih, seseorang akan lari dari kedua orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya. Padahal dulu ketika di dunia, ibunya sangat dicintai, bapaknya sangat disayangi. Ibu dan bapak sangat mencintai, sangat menjaga anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit seorang ibu yang mengatakan ketika anaknya sakit, kalau sakitmu bisa dipindah, ibu rela, ikhlas dipindah ke ibu. Tapi itu tidak berlaku pada hari kiamat. Anaknya lari, anaknya nyemplung neraka, ibunya tidak akan berkata, atau bapaknya tidak akan berkata, hei nak, seandainya tempatmu bisa aku gantikan, niscaya aku akan gantikan tempatmu. Silahkan kamu menggantikan tempatku di surga, tak ganteni anggonmu ning neraka. Ibu nggak akan berkata begitu nanti hari itu. Dikatakan, Bu, Pak, itu putrane jenengan loh, darah daging panjenengan itu di neraka. Masa jenengan mboten mesake, ben dirasake. Nanti akan begitu. Loh, jenengan mboten gelem ganteni, ra, ndak mau saya, biar anak saya saja, biar dirasakan. Akan lari semuanya, sehingga terputus hubungan kekerabatan. Semua sebab akibat hubungan apapun di dunia terputus jika datang hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani, ini yang lebih dahsyat.
selain akan lari dari kedua orang tuanya, seseorang itu akan lari dari pasangan hidupnya ketika di dunia dan dari anak-anaknya. Akan lari semuanya. Anak lari dari orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, tidak butuh menolong istrinya, istri juga tidak akan menolong suaminya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Biasanya jika makmum paham ayat ini, hatinya akan bergetar. Dia akan terasa sedemikian dahsyat huru-hara yang ditimbulkan oleh hari kiamat. Dan kemarin pas Covid itu loh, kalau kita mau menyadari, ya toh, hampir-hampir terputus itu hubungan persaudaraan, rasa kemanusiaan. Bagaimana seorang suami, istrinya positif, suaminya rawani cedak-cedak. Istrinya positif, suaminya juga tidak berani. Pisah. Memang kita diminta untuk itu, aturannya pisah. Ketika memberi makan, hanya taruh depan pintu. Protokolnya sedemikian ketat. Ketika anaknya positif, orang tua tidak sedikit yang dekat anaknya itu ya dengan jarak yang jauh. Hatinya merintih, namun mau mendekat banyak yang tidak berani. Pertama melanggar aturan, kedua nanti naik ketularan, delalah wong tua punya komorbid. Itu kan seolah-olah pas Covid kemarin itu, nuwun sewu, apalagi waktu pertama itu, gang-gang ditutupi ya, dengan kayu, suasananya seperti perang. Ketika datang mobil dengan plat di luar Solo, dilihat sak kampung. Ini mobil ngendi jojo nggawa virus. Ning sing nunggu gange wong selawe, orang 30 kan gitu dulu. Apalagi nanti pada hari kiamat, huru-hara semakin akan sangat-sangat dahsyat. Kita tidak pernah menyaksikan itu. Biasanya orang akan menangis mendengarkan ini, ayat ini dibaca. Namun nangis dalam sholat tidak membatalkan puasa. Nah, pertanyaan, apa tidak membatalkan sholat? Juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Nangis dalam sholat itu tidak batal sholatnya. Yang menjadi pertanyaan, orang mudeng nangis lah kuwi. Tidak mudeng yang dibaca kok nangis. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah nangis karena kelingan utang? Karena sholat itu sesuatu yang unik. Saat di luar sholat kita tidak ingat, begitu Allahu Akbar, tiba-tiba iling kabeh. Utange bariki diparani, ditagih, wayahe nyaur, jatuh tempo, tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis, apalagi imamnya baca ayat tentang riba. Wah, utangku utang riba, tambah nangis sudah. Ya, ada lagi.